Eksplorata pagi ini. Pak Kadi, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat para pendengar radio RIND di mana saja berada. Salam sehat. Ya, lagi baru saya memantau kelas 12 Katolik Giovanni Kupang. Oh begitu, berarti ini sudah dari jam 5 tadi ya Pak ya? Jam 6 sudah di sekolah memastikan layanan pendidikan di sekolah-sekolah swasta negeri seperti apa di Kota Kupang. Baik, ini sudah berjalan berapa hari Pak Linus? Untuk sekolah pukul 5 pagi sudah SMA Negeri 6 Kota Kupang yang terletak di bilangan Sikumana di pinggiran kota sudah berjalan ini hari yang ketiga. Sedangkan sekolah-sekolah lain yang negeri yang kita sudah sepakati bersama, kemudian lagi lakukan sosialisasi berikan pada orang tua, siswa, dan internal mereka. Ya. Tetapi untuk semua negeri 6 yang dikepalai oleh Pak Hekati dengan timnya sudah melakukan sebuah terobosan setelah mendengar dan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi lewat Bapak Gubernur Nusa Tenggara kunjung ke Dinas PK tanggal 23 Februari di kantor Dinas dan mereka telah melakukan hari ketiga ini. Ya. Pak Linus, kebijakan ini kan jelas terlihat ini banyak kontroversi ya, begitu ada yang pro dan juga kontra, tapi lebih banyak yang kontra kalau kita lihat dari media sosial dan juga perbincangan di sekitar kami pantau, banyak yang kemudian mempertanyakan kebijakan ini. Pak Linus, apa sebenarnya yang melatar belakangi adanya kebijakan ini? Apa urgensinya harus segera ditetapkan di Provinsi NTT ini Pak Linus? Jadi cara berpikir pemerintah lewat dinas teknis itu cara berpikir yang sangat lewat dinas pedangka sangat kreatif. Ketiga, melihat peta jalan pendidikan di Nusa Tenggara Timur pada segmen pendidikan sisa kita di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan. Nah itu apapun menjadi alasan-alasan hasil survei, asesmen nasional, survei karakter, seminar-seminar berbasis komputer yang sudah dikerjakan dan sudah dilakukan oleh sekolah kita, guru kita pada kategori yang harus diintervensi dengan sebuah langkah kreativitas yang memang secara teknis itu bagian dari layanan pendidikan yang ada di Dinas Pedangka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya. Pak Gubernur pada saat mengarahkan dinas teknis dalam hal ini Pedanka ya untuk kemudian ada kebijakan untuk sekolah pukul 5, pertimbangan yang paling mendasar begitu ya, anak-anak ini harus mulai sekolah pukul 5, selain kreatif apa sih sebenarnya pertimbangannya ini? Pertimbangan yang pertama dari aspek sosial budaya. Masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki kultur mentalitas pejuang dan petarung, ditandai dengan beberapa capaian dan catatan yang dipetunjukkan oleh para pendiri Provinsi Nusa Tenggara Timur, para perintis pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Tetapi ketika munculnya generasi kita sekarang, lewat sektor pendidikan, mengalami beberapa persoalan soal sikap, mental, karakter yang perlu kita genjot kembali hingga pukul 5 itu memulai sebuah pekerjaan dengan pikiran yang masih bersih, belum terkontaminasi dengan berbagai aspek lain sebagainya. Maka pukul 5 pagi itu adalah sebuah hal yang dilakukan, dan di aspek bidang lain soal religius dan lain sebagainya itu juga akan digerakkan di sekolah-sekolah, karena pukul 5 ketika memulai dengan sebuah aktivitas kesegaran jasmani, kemudian penguatan karakter kerohanian dan lain sebagainya, maka membentuk jiwa kosa yang pantang menyerah yang dimiliki oleh para siswa kita. Ini adalah bagian dari
mekanisme penegakan ketahanan diri dan ketahanan pendidikan dalam jangka panjang. Ya, Pak Linus, sebelumnya apakah sebelum kebijakan ini kemudian diterapkan sudah ada kajian-kajian teknis, indikator yang kemudian ditetapkan pemerintah Provinsi NTT sebelum akhirnya menetapkan kebijakan ini? Sudah berjalan 3 hari. Sebelumnya sudah ada sosialisasi untuk penerapan ini atau belum? Karena masyarakat termasuk kami pun tahu setelah sudah diterapkan begitu, Pak Linus. Memang benar sekali ketika ini diterapkan dengan sebuah shock budaya sektor pendidikan, publik Nusa Tenggara Timur, orang tua semua pasti memiliki sebuah argumen karena ketika ini diputuskan. Tetapi ada dasar-dasar kajian-kajian tertentu yang telah kita peroleh lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada hasil survei profil pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beberapa elemen tentang karakter, berpikir nalar, kritis, global, jiwa gotong royong. Nah, ini menempatkan kabupaten-kabupaten siswa-siswa kita di Nusa Tenggara Timur sangat bervariasi. Contoh untuk penguatan profil pelajar Pancasila, Kabupaten ND itu sudah sangat membudaya dari semua elemen masyarakat. Yang kedua, Kabupaten Flores Timur. Lalu pertanyaan, kabupaten-kabupaten lain seperti apa? Belum membudaya. Ya, argumentatif ilmiah ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Di sisi lain pertimbangan yang berikut juga, selama 2 tahun siswa kelas 12, kelas 11 ya ini adalah siswa-siswa korban dari COVID. Siswa korban dari COVID. Tidak ada pembelajaran optimalisasi, ini yang menjadi kecemasan kita bersama. Sehingga butuh percepatan dan amputasi kebijakan ini secepatnya dengan melakukan sebuah pergeseran jam belajar, sehingga ada upaya-upaya secara sistematis terkoordinasi secara baik, sehingga hak-hak siswa yang selama ini belum secara maksimal dilakukan oleh komponen-komponen pendidik satu pendidik, maka kita mengambil langkah ini. Oke. Pak Linus, ini kan baru sementara beberapa sekolah saja di Kupang begitu yang menerapkan kebijakan ini. Apakah dalam rencana ke depannya ini akan diterapkan di seluruh wilayah di Provinsi NTT untuk SMA dan juga SMK begitu, Pak Linus? Konsep jangka panjang seperti yang diutarakan, konsep jangka pendek kita melakukan hal ini bersifat uji coba di 10 sekolah yang melibatkan kelas 3, kemudian dievaluasi selama 1 bulan, maka kita memutuskan lewat sebuah penilaian evaluasi yang dengan melibatkan berbagai pihak, memutuskan 2 sekolah yang benar-benar kita kawal dengan berbagai intervensi pendampingan program, hingga siswa kita kelas 12 ini, goal terakhir itu ukuran pencapaian kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur lewat siswa-siswa kelas 3 dengan memasuki berbagai tes akademik di perguruan tinggi terakreditasi baik di Nusa Tenggara Timur maupun di Pulau Jawa seperti apa. Hingga ranking atau urutan sekolah-sekolah kita masuk pada 200 terbaik itu Nusa Tenggara Timur ada tidak. Dan nyatanya selama ini kita di Nusa Tenggara Timur baik sekolah negeri maupun swasta belum mencapai 200 besar nasional. Nah itu kita gerpol di kelas 12 sambil kita prakondisi dan pemberdayaan untuk kelas 10 maupun 11. Kalau ini sudah berjalan normal dan sebagainya, kita harapkan bisa menyebar di kabupaten kota lain yang juga menunggu antri dan kebijakan sama. Tapi ada pro kontra yang luar biasa. Dalam pro kontra yang luar biasa ini ada 2 sisi yang harus
kita selama dipahami bersama-sama. Itu, Mbak. Ya, berarti ini akan tetap diberlakukan uji coba selama 1 bulan, walaupun sudah mendapat sorotan dari berbagai kalangan tokoh agama, kemudian juga dari wakil rakyat, masyarakat pada umumnya yang juga sebagian besar kontra dengan kebijakan ini akan tetap dipertahankan uji coba dalam 1 bulan ini, begitu Pak Linus? 1 bulan karena memang budaya belajar kita selama ini budaya yang tidak ada loncatan biasa. Padahal tradisi pembelajaran pendidikan di Nusa Tenggara Timur lewat misi, lewat sending, yang menjadi ikon tenggelam dengan hal-hal sekarang. Nah, sekarang kita mau bangkitkan lagi. Pola-pola pendidikan di pesantren, pola-pola pendidikan di seminari, di sekolah-sekolah swasta gereja lain, dengan pemerintah, mari kita adaptasi dan adopsi pola-pola seperti ini. Dan ini kita akan dorong dan tidak akan pernah berhenti, berjalan terus. Walaupun kemarin kita sudah, pemerintah provinsi dalam rilis persnya yang sudah terbaca di berbagai media, ini tetap kita lakukan jalankan, dan juga ini juga dari perjanjian kinerja antara Kepala Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur Linus Lusi dengan 968 kepala sekolah se-Nusa Tenggara Timur tanggal 17 Januari 2023 di SMA Negeri 3 Kota Kupang. Salah satu itemnya seperti ini. Ya, jadi untuk sementara ini apa yang ingin Anda sampaikan ya dalam masa uji coba penerapan kebijakan ini untuk masyarakat, para orang tua, guru, kepala sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur walaupun sementara masih di Kupang? Selaku Kepala Dinas PDNK yang dimana kalau Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur mendukung penuh langkah-langkah percepatan ini, saya memberi apresiasi yang tinggi terhadap berbagai masukan, sorotan yang sangat positif untuk kemajuan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Berilah kesempatan dukungan positif, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi lewat Dinas PDNK untuk memulihkan harkat dan martabat sumber daya manusia NTT. Nusa Tenggara Timur bukan orang-orang yang terbelakang dalam pemikiran, tetapi ruang-ruang awal perlu kita prakondisikan semaksimal mungkin. Karena itu saya minta hal ini bersiap uji coba, beri kesejukan, keamanan yang tinggi, sehingga tidak ada pro kontra yang berlebihan di kalangan siswa. Mereka sangat optimis, dan kita sudah geser dengan berbagai kajian, dengan mempertimbangkan aspek keberagaman di Nusa Tenggara Timur. Karena jam pukul 5 itu siswa-siswa kita yang muslim masih melakukan ibadah sholat subuh, maka kemarin resmi digeser menjadi pukul 5.30. Baik, ya, terima kasih Pak Linus untuk informasi selengkapnya ya. Kita tunggu update-update selanjutnya nanti. Mungkin ada informasi terbaru untuk penerapan di daerah kemarin, lain. Mbak Dewi, waktu sedikit kemarin dulu saya kontak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 ND karena sebagai barometer pendidikan terbaik lewat SMA Negeri selain Suradikara dengan Prater dengan sekolah negeri lain. Dan Pak Kepala Sekolah segera mapping dengan orang tua siswa sosialisasi ini, karena radius siswa SMA Negeri 1 Kota ND seputaran Kota ND, guru kelas 3 lakukan loncatan-loncatan seperti ini. Dan dia salah satu yang melakukan penyiapan kinerja yang diinventaris untuk masuk 200 besar nasional ketika tanggal 17. SMA Negeri 1 ya? SMA Negeri 1 ND. Oke, baik ya. Jadi ini harap bersiap-siap juga untuk yang di wilayah Kabupaten ND begitu ya Pak Linus ya? Ya, salam hormat buat Bapak Bupati ND, Bapak Wakil Bupati Ibu Kadis PDNK Kabupaten ND. Mari kita berkolaborasi, para pimpinan elit-elit agama di Kota ND. Dukunglah, ini adalah peta jalan satu-satunya. Jadikan Kota ND sebagai kota pelajar sesungguhnya. Baik, terima kasih Pak Linus waktunya. Selamat patroli kembali begitu ya. Ini akan ke sekolah-sekolah safari. Tiap pagi 5:30 sudah di lapangan. Baik, terima kasih. Sebuah komitmen.
Oke, Selamat terima pagi. kasih. Selamat pagi. Kepala Dinas Pedanka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, baru saja bersama dengan Pro 1 RRIND menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan masuk sekolah pukul 5 waktu Indonesia Tengah yang kemudian sudah digeser menjadi 5.30, mempertimbangkan karena adik-adik kita yang Muslim, guru-guru yang Muslim juga harus melaksanakan sholat subuh ya. Dan ini disampaikan bahwa uji coba masih dilakukan di tingkat Kupang ya, masih di Kota Kupang. Dan ini hanya 10 sekolah unggulan yang menerapkan kebijakan ini. Kemudian nanti dalam jangka panjang akan juga diterapkan di daerah-daerah lain. Salah satunya di Kabupaten ND yaitu di SMA Negeri 1 ND ya. Kebijakan ini akan terus dilakukan ya, walaupun ada pro dan kontra, masih menuai banyak kritikan juga. Tetapi menurut Kadis Linus Lusi tadi bahwa ini akan tetap diterapkan ya, tidak berhenti. Dalam 1 bulan ini akan dilihat ya bagaimana perkembangannya ya, dan mudah-mudahan hasil yang terbaik